الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Kita bahas insyaallah muqtada asy-syahadatain, bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Abdul Ghani An-Nabulsi rahimahullahu ta'ala, yang beliau namakan dengan Muqtada asy-Syahadatain. Muqtada asy-Syahadatain yang maknanya adalah tuntutan dua kalimat syahadat. Yang dimaksud dengan judul ini Muqtada asy-Syahadatain adalah bahwa dua kalimat syahadat yang senantiasa kita ucapkan, di dalamnya terkandung tuntutan-tuntutan keimanan yang wajib kita yakini sepenuhnya. Artinya bahwa dua kalimat syahadat tidak hanya semata kalimat yang diucapkan dengan lidah, tetapi di dalamnya ada tuntutan keyakinan yang wajib diyakini dalam keyakinan dalam hati kita. Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Ghani An-Nabulsi rahimahullah wafat tahun 1143 Hijriyah. Artinya sudah sekitar 300 tahun yang lampau. Beliau menyusun Muqtada asy-Syahadatain ini dalam beberapa bait syair, tetapi isinya merupakan bagian-bagian yang pokok ke dalam akidah ahli sunnati wal jamaah. Pada bait pertama beliau mengatakan ma'rifatullahi 'alaika tuftarad bi'annahu la jawharun wa la 'arad. Ma'rifatullahi, mengenal Allah, 'alaika, atasmu, tuftarad, diwajibkan, bi'annahu, dengan bahwa dia Allah, la jawharun, bukan benda, wala arad, dan bukan sifat benda. Allah subhanahu wa ta'ala bukan benda, bukan fisik, bukan sesuatu yang tersusun dari susunan-susunan atau tersusun dari bagian-bagian dan anggota-anggota badan. Allah tidak seperti demikian itu. Demikian pula sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. La jawharun wala arad, artinya Allah bukan benda dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Walaysa yahwihi, lanjut bait kedua, walaysa yahwihi makanun la wala tudrikuhu al-'uqulu jalla wa 'ala. Walaysa yahwihi, dan tidak meliputi Allah, makanun, oleh tempat, la, tidaklah,
Wala tudrikuhul uqulu, dan tidak diraih dia Allah al-uqulu oleh segala akal fikiran. Jalla wa ala, maha suci dia Allah, wa ala, dan maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak diraih oleh akal fikiran manusia. Allah tidak dapat digambarkan oleh prasangka-prasangka atau hayalan-hayalan atau fikiran manusia. Apapun yang terlintas dalam hati kita, dalam fikiran kita tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Nah, ini pada bait yang kedua, Syekh Abdul Ghani Nabulsi berkata, la tudrikuhul uqul, dia Allah tidak dapat diraih oleh akal. Akal kita hanya dapat memikirkan sesuatu yang merupakan benda atau sifat benda. Akal kita hanya dapat memikirkan sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran. Adapun Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran. Lanjut, bait 3. Ladzatuhu yashbihu lidzawati wa la hakat sifatuhu sifati. Ladzatuhu, tidaklah zat Allah, yushbihu lidzawati, menyerupai segala zat, wala hakat sifatuhu sifati, dan tidaklah menyerupai oleh sifat-sifat Allah akan segala sifat-sifat benda. Zat Allah artinya hakikat Allah. Adapun zat manusia, maka yang dimaksud adalah tubuhnya, fisiknya, raganya. Adapun bagi Allah, penyandaran kata zat bukan dalam makna fisik, bukan dalam makna tubuh, bukan dalam makna badan, tapi maknanya apa? Zat itu bagi Allah artinya hakikat Allah. Zatullah ay haqiqatullah. Zat Allah bukan benda, sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Nah, ini makna perkataan Syekh Abdul Ghani Nabulsi, la dzatuhu yushbihu lidzawati wa la hakat sifatuhu sifati. Lanjut, bait nomor 4. Fardun lana bihi tatimmul ma'rifah wa wahidun dzatan wa fi'lan wa sifah. Fardun, Maha Esa dia Allah, lana bagi kita, bihi dengannya, fardun, tatimmul ma'rifah, menjadi sempurna ma'rifah terhadap Allah. Wa wahidun, dan Esa dia Allah. Al-fard dengan al-wahid maknanya sama, artinya alladzi la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, tidak ada keserupaan baginya. Wa wahidun, dan Maha Esa dia Allah, zatan pada zatnya, wa fi'lan, dan pada perbuatannya, wa sifah, dan pada sifatnya. Artinya zat Allah tidak ada keserupaan baginya dengan suatu apapun, demikian pula pada sifat-sifatnya, demikian pula pada perbuatan Allah. Perbuatan Allah bukan dengan alat-alat, bukan dengan anggota tubuh, bukan dengan bersentuhan, bukan dengan waktu dan zaman, bukan dengan al-mubasyarah. Al-mubasyarah itu bersentuhan. Fi'il Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Fi'il Allah bukan dengan tangan atau alat-alat lainnya daripada anggota-anggota badan. Fi'il Allah atau perbuatan Allah
tidak menyerupai suatu apapun dari perbuatan makhluknya. Jawab bait berikutnya, fahuwal qadimu wahdahu wal baqi fil qaidi nahnu wa huwa fil itlaqi. Fahuwal qadimu, fahuwa maka dia Allah al-qadimu, yang tiada bermula. Hanya dia Allah yang tiada bermula. Wahdahu, hanya dia Allah. Wal baqi, dan hanya dia Allah al-baqi, yang maha kekal, yang tidak ada keserupaan bagi Allah pada sifat kekalnya tersebut. Fil qaidi nahnu wa huwa fil itlaqi, dalam ikatan bagi kita sifat kekal tersebut, wa huwa fil itlaqi, dan dia Allah secara mutlak. Yang dimaksud bahwa kata al-baqa makna harfiahnya kekal. Kata al-baqa ini dipakai bagi Allah, juga disandarkan bagi makhluk, tetapi dengan makna yang berbeda. Al-baqa pada Allah, kekal pada Allah, adalah disebut dengan baqaun dzatiyun, ay la syai'a awjaba lahu dzalik. Sifat kekal Allah adalah dengan zatnya, artinya tidak ada suatu apapun yang menetapkan sifat kekal tersebut baginya. Adapun baqa pada selain Allah, seperti baqanya surga dan neraka, maka karena dibaqakan oleh Allah, karena dikekalkan oleh Allah. Juga kekalnya surga dan neraka adalah memiliki permulaan, karena dia makhluk Allah, diadakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Walaupun kemudian kekal, adalah kekalnya karena dikekalkan oleh Allah. Nah, tidak demikian dengan sifat baqa Allah. Baqa Allah dari tanpa permulaan, demikian pula tanpa penghabisan, dan baqanya Allah tidak ada yang menetapkan sifat baqa tersebut baginya. Nah, dengan demikian maka jelas berbeda antara baqa bagi Allah dan baqa bagi makhluk. Nah, ini pengertian yang dimaksud dari bait syair fil qaidi nahnu wa huwa fil itlaqi. Demikian pula dengan kata qadim, kadang dipakai bagi makhluk. Juga selain disandarkan pada Allah, kata qadim ini juga dipakai bagi makhluk, tetapi dengan makna yang berbeda. Qadim pada Allah artinya la bidayata liwujudihi, tanpa permulaan, mutlak. Adapun qadim bagi makhluk artinya ma tawalat alaihi sinun at-tiwal, sesuatu yang telah lewat atasnya tahun-tahun yang panjang, artinya sudah sangat tua. Dalam bahasa Arab biasa dikatakan misalkan hadza masjidun qadim, ini adalah masjid tua, sudah lama. Nah, tetapi kalau bagi Allah kata qadim artinya la bidayata liwujudihi, ada tanpa permulaan. Nah, jadi kata qadim dan kata al-baqi, al-qadim, qadim atau baqi, disandarkan bagi Allah, disandarkan bagi makhluk, tetapi dengan makna yang berbeda. Pada hak Allah mutlak, tidak ada ikatan, sementara pada makhluk ada ikatan. Yang dimaksud ikatan dalam hal ini adalah pada baqa karena dibaqakan oleh Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan perkataan Syekh Abdul Ghani Nabulsi, fahuwal qadimu wahdahu wal baqi fil qaidi nahnu wa huwa fil itlaqi.
Lanjut bait berikutnya. Wa huwas sami'u wal basiru lam yazal. Wa huwas sami'u, dan dia Allah as-sami'u, yang maha mendengar, wal basiru, dan maha melihat, lam yazal, senantiasa, artinya tanpa penghabisan, bi ghairi ma jarihatin wa fil azal, bi ghairi ma jarihatin, dengan tanpa anggota-anggota badan, wa fil azal, dan pada azal, yang dimaksud tanpa permulaan. Sifat sama' dan basar Allah tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Nah, demikian pula dengan sifat-sifat lainnya. Tidak hanya sifat sama' dan basar saja. Sifat-sifat Allah azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Nah, ini yang dimaksud dengan wa huwas sami'u wal basiru lam yazal bi ghairi ma jarihatin wa fil azal. Nah, jadi wajib kita berkeyakinan bahwa sifat-sifat Allah tanpa permulaan dan tanpa penghabisan, sebagaimana zat Allah tanpa permulaan, tanpa penghabisan, demikian pula dengan sifat-sifat Allah tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Sifat Allah tidak ada yang baharu, tidak berkurang, tidak bertambah. Sifat ilmu Allah misalkan la yatajaddad, tidak berbaharu, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak dengan jalan usaha. Ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba' sabilal haqqi utrahir riyab. Ilmu Allah beda dengan ilmu makhluk. Ilmu kita baharu, ilmu kita dengan usaha. Ilmu Allah tidak baharu. Karena itu ilmu Allah adalah sifat baginya azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Nah, demikian pula dengan sifat-sifat lainnya, termasuk yang disebutkan dalam bait syair ini adalah as-sam'u wal basar. Juga sifat lainnya. Sifat-sifat Allah adalah azaliyatun abadiyah, sebagaimana zatnya Allah azaliyun abadiyun, karena sifat itu tetap dengan zat. Mustahil zatnya qadim, tiada bermula, lantas sifatnya baharu, mustahil. Atau sebaliknya, zatnya baharu lantas sifatnya qadim, juga mustahil. Zat Allah qadim, maka sifat-sifatnya pun qadimah, tiada bermula, azaliyatun abadiyah. Zat kita, tubuh kita baharu, maka sifat-sifat tubuh kita juga baharu. Karena itu tadi, bahwa sifat itu sabitatun bizzat, tetap dengan zat. Lanjut. Lahu kalamun laysa kal ma'rufi jalla 'anil aswati wal hurufi. Lahu kalamun, lahu bagi Allah kalamun, sifat kalam. Laisa kal ma'rufi, tidak seperti yang kita kenal. Artinya, kalam Allah tidak seperti kalam makhluknya. Jalla 'anil aswati wal hurufi, suci dari segala suara dan huruf-huruf. Nah, tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya, bukan sifat-sifat benda. La dzatuhu yushbihu lidzawati wa la haqat sifatuhu sifati. Termasuk dalam hal ini adalah kalam Allah. Kalam Allah bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Kalam Allah tidak seperti saya berkata-kata dengan bahasa, mengeluarkan huruf, dengan alat-alat, mengatupkan bibir ketika mengucapkan mim, mempergunakan lidah,
ada gelombang udara tamawuj hawa, ada gelombang udara keluar dari mulut kita dengan alat-alat anggota badan. Kalam Allah tidak seperti itu semua. Kalam Allah bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Adapun kitab suci Al-Quran yang kita baca disebut kalamullah adalah dalam makna ibaratun anil kalamidz zatiyyi, adalah yang dimaksud ungkapan dari kalam zat Allah. Kitab suci Al-Quran yang kita baca disebut kalam Allah dalam mana apa? Ungkapan daripada sifat kalam Allah. Kalimat-kalimat yang tersusun daripada bacaan-bacaan yang kita baca dalam Al-Quran itu apa? Ungkapan dari kalam zat Allah. Allah menyuruh kita, memerintah kepada kita untuk sholat, maka perintah tersebut diungkapkanlah dalam bahasa Arab menjadi aqimus sholat. Tulisan ini, aqimus sholat ini tertulis di Lauh Mahfuz. Kemudian malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk mengambil tulisan tersebut kemudian turunkan kepada Rasulullah. Dibacakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya Allah berkata-kata dengan kalimat aqimus shalah seperti bacaan saya, seperti kalimat yang saya ucapkan, bukan. Tapi kalimat aqimus shalah ini adalah ungkapan bagi perintah Allah terhadap kita untuk mengerjakan salat. Pendekatannya kalau umpama kita tulis di papan tulis Allah, kita katakan itu apa? Allah. Bukan itulah hakikat Allah nempel di papan tulis. Tetapi itu apa? Hanya tulisan menunjukkan kepada adanya zat yang kita sembah yang bernama Allah. Menunjukkan kepada adanya zat yang wajibul wujud, yang maha suci, yang menciptakan kita, yang memberikan kehidupan bagi kita, yang bernama Allah. Bukan artinya bahwa tulisan itulah hakikat Allah nempel papan tulis, bukan. Juga bukan hakikat Allah berbentuk huruf-huruf alif, lam, ha, bukan. Tapi itu apa? Tulisan menunjukkan atau mengungkapkan kepada adanya zat yang wajibul wujud yang kita sembah yang bernama Allah. Nah, demikian pula dengan kitab suci Al-Quran yang kita baca disebut kalamullah dalam makna ibaratun anil kalamidz zati, ungkapan dari kalam zat Allah atau menunjukkan bagi kalam zat Allah. Adapun kalam zat Allah yang sendiri laisa harfan wala sautan wala lughah, bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkataan Al-Imam Syekh Abdul Ghani Nabulsi, lahu kalamun laisa kal ma'rufi jalla 'anil aswati wal hurufi. Artinya sifat kalam Allah bukan huruf. Sifat kalam Allah bukan bahasa, bukan suara, bukan dengan alat-alat atau anggota-anggota badan. Lanjut. Bait berikutnya Syekh Abdul Ghani Nabulsi berkata, arsala ruslahul kirama fina mubashshirina bal wa mudhirina. Arsala ruslahu, mengutus oleh Allah akan para rasulnya al-kirama yang mulia mereka, fina pada kita, mubashshirina halnya membawa kabar gembira oleh mereka para rasul atau para nabi, wa mungzirina, dan membawa kabar ancaman. Kabar gembira yang dimaksud bagi mereka yang beriman jaminan surga, dan ancaman yang dimaksud adalah bagi mereka yang kafir tidak mau beriman pada Allah dan Rasulnya adalah neraka. Nah, di sini ada catatan penting bahwa seluruh para nabi Allah
juga seluruh para Rasulullah, mereka semua bertabligh. Karena itulah diungkapkan dengan mubasysyirina wa mundzirin. Sebagaimana disebutkan demikian pula dalam ayat Al-Qur'an, faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Faba'atsallahu an-nabiyyin, maka mengutus oleh Allah an-nabiyyin, para nabi, mubasysyirina, hal yang membawa kabar gembira mereka, wa mundzirin, dan membawa kabar ancaman. At-tabsyir wal ingdar itu artinya tabligh. At-tabsyir wal ingdar artinya apa? Tabligh. Nah, jadi tidak boleh dikatakan bahwa Nabi dapat wahyu tidak wajib bertabligh, sementara Rasul dapat wahyu wajib bertabligh. Nah, definisi ini jangan dipakai. Tetapi yang benar, yang Rasul dan yang Nabi wajib bertabligh. Wajib bertabligh. Nah, perbedaan keduanya adalah bahwa seorang Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dan datang dengan membawa syariat yang baru atau ajaran daripada hukum-hukum terkait halal haram. Nah, sementara yang Nabi saja, dia datang tidak dengan membawa syariat yang baru, tapi datang dengan mengikuti Rasul sebelumnya, syariat Rasul sebelumnya. Nah, karena itulah para ulama kita mengatakan kullu rasulin nabiyyun walaysa kullu nabiyyin rasulan. Setiap rasul mestilah dia seorang nabi, tetapi tidak setiap nabi sebagai rasul. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, jumlah keseluruhan para nabi Allah adalah 124.000 nabi. 124.000 nabi. Lalu dari jumlah tersebut sebanyak 313 adalah juga sebagai rasul. Selain sebagai nabi, juga sebagai rasul. Maka mereka yang predikatnya sebagai rasul lebih tinggi daripada yang hanya nabi saja. Catatan pentingnya bahwa semua mereka bertabligh. Semua mereka bertabligh. Dalam Aqidatul Awam disebut apa? Dalam Aqidatul Awam apa disebutkan? Ada yang ingat enggak? Enggak ada yang ingat. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun fadlul malaikah. Terus apa? Itu terusannya malaikat. Tafsiru khamsat tafsiru 10 minhum, apa terusannya itu? Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Para nabi disebutkan bahwa mereka sifatnya adalah as-sidqu wal amanatu wal fatanatu wat tabligh. Adalah sidq, amanah, tabligh dan al-fatanah. Ini berlaku bagi seluruh para nabi. Berlaku bagi seluruh para nabi, tidak hanya para rasul saja. Lanjut. Bait berikutnya. Ayyadahum bis-sidqi wal amanah. Asy-Syaikh Abdul Ghani An-Nabulsi berkata, ayyadahum bis-sidqi wal amanah wal hifzi wal ishmati was siyanah. Awwalahum ayyadahum
telah membela oleh Allah terhadap mereka para nabi bisidqi, dengan sifat sidq, benar dalam segala apa yang mereka sampaikan, wal amanah, dan amanah, wal hifzi, dan terpelihara mereka, wal ismati, dan terjaga, wasyana, dan terhindar dari segala aib dan celah. Ini yang disebutkan dalam bait syair Al-Aqidatul Awam, asmatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Para nabi lebih utama dari para malaikat. Bahkan seorang nabi Allah lebih mulia daripada seluruh para malaikat Allah. Para malaikat Allah tidak berbuat maksiat mereka sedikit pun. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak ada yang berbuat maksiat terhadap Allah, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah bagi mereka. Para nabi seperti para malaikat, bahkan lebih utama dari para malaikat. Wa fadlul malaikah. Nah, karena itu para nabi Allah, mereka semua dipelihara dari segala macam bentuk kekufuran, dipelihara oleh Allah dari segala macam dosa-dosa besar, juga disucikan oleh Allah dari berbagai dosa-dosa kecil. Nah, karena itu tidak ada seorang nabi pun yang dia pernah kafir kepada Allah, baik sebelum diangkat menjadi nabi dan apalagi setelah diangkat menjadi nabi. Qablan nubuwati wa ba'daha, sebelum kenabian dan setelah kenabian. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah kafir kepada Allah. Catatan penting ini. Nabi Ibrahim ketika muda tidak pernah menyembah matahari, bulan atau bintang. Nauzubillah, ada sebagian orang yang rusak pemahamannya karena tidak belajar tauhid, lantas dia mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ketika muda sempat menyembah matahari, bulan dan bintang. Nauzubillah. Tidak ada nabi seperti itu. Para nabi seluruh mereka ma'sumun minal kufr, terpelihara mereka semua dari segala macam bentuk kekufuran, qablan nubuwati wa ba'daha, sebelum kenabian dan setelah kenabian. Demikian pula mereka semua terpelihara dari segala macam dosa-dosa besar. Tidak ada seorang nabi Allah yang ketika mudanya tukang minum. Tukang minum itu maksudnya apa? Kata anak muda sekarang, ngeplay. Kata anak muda sekarang, tidak ada seorang nabi Allah yang ketika mudanya berbuat zina. Tidak ada seorang nabi Allah yang ketika mudanya dia mencuri dan seterusnya daripada dosa-dosa besar. Mereka semua dipelihara dari berbagai bentuk dosa besar, bahkan juga senantiasa disucikan dari segala macam dosa-dosa kecil, disucikan dari segala macam bentuk dosa kecil. Nah, para ulama hanya saja terkait dosa kecil ini menjelaskan ada dua macam. Dosa kecil ada dua macam. Satu, dosa kecil yang mengandung kerendahan jiwa, menunjukkan bahwa pelakunya itu keruh jiwanya, keruh hatinya. Misalkan melihat perempuan pada auratnya, dilihatin dia. Kategorinya dosa kecil, tapi ini menunjukkan pelakunya keruh jiwanya. Dan itu mustahil dosa semacam ini terjadi bagi para nabi Allah. Yang kedua, dosa kecil yang tidak mengandung kerendahan jiwa. Tidak mengandung kerendahan jiwa. Nah, pada bagian kedua ini para ulama kita mengatakan para nabi mungkin jatuh dalam dosa kecil ini
Tetapi catatan pentingnya ini, tetapi mereka langsung bertobat kepada Allah darinya, dari dosa kecil tersebut, sebelum diikuti umatnya. Jadi saat itu pula, fauran, saat itu pula mereka langsung diingatkan oleh Allah untuk bertobat pada Allah. Nah, inilah pengertian dalam beberapa ayat terkait beberapa nabi Allah seperti Nabi Adam, disebutkan dalam firman Allah, wa 'asha Adamu rabbahu, telah berbuat maksiat oleh Adam rabbahu, terhadap Tuhannya. Maksiat di sini maksiat kecil yang tidak mengandung kerendahan jiwa, tapi begitu langsung bertobat sebelum diikuti oleh siapapun. Kesimpulannya bahwa seluruh para nabi Allah senantiasa disucikan. Ini kesimpulan akhirnya ini. Ini yang dimaksud dengan ismatuhum kasairil malaika. Setiap saat disucikan oleh Allah dari berbagai macam dosa-dosa besar, juga disucikan dari berbagai macam dosa kecil. Dipelihara dari berbagai macam dosa besar dan disucikan daripada dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab.